Bapak Ibu, apa sih madhab itu? Sering tadi kita katakan madhab Syafi'i, madhab Hambali, madhab Maliki dan seterusnya. Kata madhab itu maknanya adalah madhaba ilaihi, sesuatu yang kita pergi kepadanya gitu. Sederhananya madhab itu adalah metode atau cara belajar turun temurun dari guru yang pertamanya. Dikatakan madhab Syafi'i, berarti itu nanti runtut dari Imam Syafi'i kepada muridnya lagi terus sampai kita hari ini. Berarti cara kita melakukan suatu ibadah yang kita dapatkan dari murid-muridnya Imam Syafi'i sampai kepada ijtihadnya atau pemahamannya Imam Asy-Syafi'i ketika memahami dalil, berarti kita mengambil jalur ilmunya Imam Syafi'i. Ketika kita sebut madhab Hanafi, berarti dari mulai Imam Abu Hanifah, kemudian nanti ada murid-muridnya Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, kemudian ada murid beliau lagi namanya Abu Yusuf, kemudian terus sampai kemudian ulama-ulama yang kemudian semua pernah belajar dari gurunya, yaitu madhab Imam Abu Hanifah. Maka cara belajar dengan kemudian cara yang fikih seperti itu, maka cara belajarnya disebut dengan madhab Hanafi. Jadi Bapak Ibu sederhana bahwa madhab itu adalah cara belajar, metode belajar dengan nyambung sampai kepada gurunya. Nah, kalau seperti itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka sebenarnya apakah kita itu butuh madhab atau enggak? Atau kita itu langsung kembali kepada Quran dan hadis? Memang kita umat Islam harus kembali kepada Quran dan hadis. Tapi untuk memahami Quran dan hadis ini, kita enggak sampai pemahaman ilmu kita untuk menerjemahkan sebagaimana pemahaman salafun saleh terdahulu. Maka kita butuh para ulama yang sudah memahami betul sampai ilmunya sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga itulah muncul ada madhab-madhab, ada pemahaman-pemahaman sebagaimana dahulu para ulama sampaikan. Jadi memang benar kita harus kembali Quran dan hadis. Tapi untuk memahami Quran dan hadis kita butuh penjelasan para ulama. Dan kemudian kalau kita tafsirkan sendiri tanpa dasar ilmu, ya jadi salah nanti gitu kan. Maka kita mengambil pendapat para ulama salafun saleh terdahulu. Nah, kemudian Bapak Ibu, sekarang tadi ada istilah bagaimana dengan di Muhammadiyah. Ada istilah di Muhammadiyah itu ya tidak bermadhab tapi tidak anti madhab. Ini yang bisa menjelaskan pimpinan Tarjih Muhammadiyah. Okay. Tapi wa'alam ya sederhananya ngeten. Kita itu mau apapun pendapat secara pribadi yang kita ambil, itu sudah dibahas oleh para ulama kita terdahulu. Jadi misalnya kita menetapkan sesuai dengan keyakinan saya misalnya gitu ya, bahwa ketika kita sholat yang dijaharkan, dikeraskan bacaannya dan bismillahnya kita sirkan, itu yang paling mantap kita pakai, seolah-olah itu yang benar bagi kita. Itu sebenarnya para ulama dulu sudah membahasnya. Tanpa kita menisbatkan diri bahwa kita ini tidak bermadhab, sebenarnya kita sudah bermadhab. Karena dulu itu sudah dibahas oleh para ulama kita. Kita misalnya nggak pakai kunut, terus saya yakin, saya dengan keyakinan saya nggak pakai kunut. Nggak pakai kunut itu juga ada dasarnya, dan para ulama kita dulu sudah membahas tentang hal itu. Tanpa kita katakan tanpa bermadhab sekalipun, sebenarnya kita ini sudah bermadhab karena dulu para ulama sudah berpendapat dengan seperti itu. Ya meskipun tadi kita akui tidak akui, sebenarnya kita ini bermadhab karena semua permasalahan agama ini dahulu para ulama sudah membahasnya. Tinggal kemudian kecenderungan kita ini mau kemana. Nah, bahwa alam nanti mungkin pimpinan Tarjih mungkin yang menjawab tadi. Monggo mungkin bisa ditambahkan apa makna Muhammadiyah tidak bermadhab tapi anti madhab gitu. Ya. Nanti mungkin ada kajian khusus tentang madhab ini ya.
Karena nanti setahu saya di tarjih itu ada metode khusus untuk mengistimbatkan satu hukum ya, menyimpulkan satu hukum. Ya, meskipun ini juga kita tidak lepas dari pendapat-pendapat para imam madzhab yang ada gitu. Tapi yang lebih penting dari itu semuanya tadi, selama ini permasalahan yang furu'iyah, permasalahan cabang, maka pada dasarnya kita tidak perlu saling otot-ototan lah dalam hal ini. Karena pada dasarnya para ulama sudah membahas itu dan masing-masing punya dalil. Ya. Masing-masing punya dalil. Selama bukan permasalahan yang prinsip, selama bukan permasalahan akidah, maka pada dasarnya ada kelonggaran di situ. Itulah sebabnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah beliau itu ketika ditanya kenapa wahai Syekh kok Anda ini banyak mengarang buku akidah. Jadi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu terkenal dengan dengan ulama yang membantah akidah-akidah sesat yang ada. Jadi beliau itu banyak nulis buku-buku tentang akidah. Karena pada waktu hidup beliau itu banyak sekali ya pemahaman-pemahaman yang menyimpang tentang akidah yang benar. Ya, beliau menulis buku untuk membantah akidah yang salah terhadap Nabi Isa alaihissalam. Ini bantahan untuk orang-orang yang beragama atau berakidah Nasrani gitu ya. Beliau punya buku namanya Al-Jawab As-Sahih Liman Badala Dinal Masih. Jawaban yang benar bagi orang yang mengganti agama Nabi Isa. Ini membantah akidahnya orang-orang Nasrani. Nanti untuk orang-orang Mu'tazilah yang mengagungkan akal, mendewa-dewakan akal, seolah-olah menempatkan akal di atas wahyu dan seterusnya ya. Selama masih ada akal berarti wahyu dikesampingkan. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah juga banyak mengarang bantahan-bantahan dan ini berjilid-jilid beliau karang gitu. Maka beliau terkenal dengan ulama yang menulis buku-buku akidah yang meluruskan pemahaman-pemahaman yang menyimpang tentang akidah yang benar. Ya, ketika beliau ditanya kenapa kok banyak menulis itu, karena sebenarnya permasalahan fikih itu ringan sebenarnya ya. Karena ini bermasalah furu'iyah, maka tidak perlu banyak dipertentangkan secara prinsip gitu. Ada hal yang prinsip, yaitu prinsip akidah gitu. Itulah sebabnya beliau banyak menulis tentang buku-buku akidah. Meskipun demikian, beliau punya buku namanya Majmu' Fatawa. Majmu' Fatawa ini berisi tentang umumnya permasalahan fikih di lapangan yang jumlahnya juga berjilid-jilid gitu. Nah, ini luar biasanya ya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Wallahu a'lam mungkin gitu.